Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, berpikir kritis. Apa yang ada di benak-benak teman-teman semua ketika mendengar kalimat berpikir kritis? Tentu saja akan banyak sekali muncul opini dari teman-teman semua. Tapi sebelumnya kita akan melihat opini dari beberapa mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember dalam menanggapi kalimat berpikir kritis. Berikut ini. Yang dimaksud dalam berpikir kritis menurut Ana adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menanggapi suatu pendapat secara rasional dan sistematis. Banyak sekali definisi yang menjelaskan makna dari berpikir kritis. Namun ringkasnya adalah yaitu kita mengarahkan pikiran kita untuk menganalisa dan meneliti data, informasi ataupun ilmu yang datang kepada kita. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa, terutama yang mempelajari ilmu agama, karena memang dari dulu ulama sudah berpikir kritis. Di dalam ilmu usul fikih ada yang namanya al-ijtihad, yang makna ringkasnya adalah kita mengarahkan segala tenaga dan pikiran kita untuk menganalisa dalil-dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menyimpulkan satu hukum yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan begitu pula ahlul hadits, ketika datang hadis kepada mereka menganalisa dan meneliti hadis tersebut. Apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih sehingga kita bisa mengamalkannya, atau hadis tersebut adalah hadis yang dhaif atau bahkan maudhu sehingga kita harus meninggalkannya. Ya, kalau menurut saya tentunya sangat penting bagi seorang mahasiswa untuk bisa berpikir kritis. Mengapa? Karena tidak selamanya dosen itu memiliki jawaban yang terbaik, memiliki solusi yang terbaik. Mungkin saja seorang mahasiswa memiliki solusi yang lebih baik, memiliki pandangan yang lebih baik. Oleh sebab itu, mahasiswa hendaknya bisa berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, berani mengkritik. Namun tentunya perlu untuk memperhatikan adab ketika mengkritisi, ketika mengemukakan pendapat. Jangan memaksakan kehendak, jangan berdebat. Apalagi kalau mahasiswa ini belajar di kuliah yang berbasis agama misalkan. Baik, terima kasih. Nah itu dia, Masya Allah, betul sekali apa yang dikatakan beberapa mahasiswa barusan ya, baru saja kita dengarkan. Dan sebenarnya sekarang apa sih kritis itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritis yaitu bersifat tidak lekas percaya. Artinya orang yang berpikir kritis, dia akan selalu mencari kebenaran dalam informasi tersebut dan tidak mudah memberikan informasi ini kepada orang lain sebelum mencari kebenarannya. Dan memang benar, di masa-masa kita sekarang ini sebagai mahasiswa dan juga di era milenial sekarang ini, penting sekali untuk kita dapat berpikir kritis. Karena mengapa? Karena pertama, kita seorang mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember. Bagaimana mungkin kita kedepannya akan berdakwah? Dan berdakwah kita tidak berpikir kritis dulu. Kita dalam memilah dan memilih informasi asal-asalan. Tidak disaring dulu sebelum di-sharing. Maka itu akan sangat fatal sekali. Dan juga selanjutnya apa sih urgensi atau pentingnya kita berpikir kritis? Sebelumnya kita akan mendengar salah satu opini dari mahasiswa tentang urgensi berpikir kritis. Berikut ini. Urgensi dalam mahasiswa dalam berpikir kritis ialah dapat menanggapi suatu perbedaan yang dimana perbedaan tersebut pasti akan ada karena setiap individu itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu mahasiswa wajib memiliki
hal tersebut, yaitu berpikir kritis dalam menanggapi suatu pendapat. Nah, betul sekali apa yang dikatakan salah satu mahasiswa yang baru saja kita dengarkan. Dan juga dengan berpikir kritis ini kita akan menemukan banyak sekali kemanfaatan. Salah satunya atau beberapa kemanfaatan yang dapat kita dapatkan, yaitu kita akan mudah dalam memahami sudut pandang orang lain. Lalu kita akan mudah dalam beride atau berkreatif. Kita akan sangat mudah sekali. Dan juga yang paling penting ini, kita tidak akan mudah ditipu oleh orang lain. Ya, dan dengan berpikir kritis ini menjadi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan mahasiswa dalam membangun pemahaman serta kritik konstruktif dalam sebuah konsep. Sebagai contoh, bagaimana sih aplikasi dalam berpikir kritis? Ketika kita membaca buku misalkan, itu kita harus benar-benar tahu buku yang kita baca ini pengarangnya siapa. Apakah dia sudah berkompeten dalam mengarang buku, dalam menulis buku. Lalu ketika kita membaca sebuah buku agama, lalu muncul hadis, apakah hadis ini dhaif atau sahih, kita harus melihat dulu, kita harus berpikir dulu. Ya, karena ketika kita langsung menelan informasi dengan mentah-mentah, maka ditakutkan ini akan sangat bahaya karena bisa mengakibatkan kesalahan informasi. Dan juga ketika kita melihat jejaring media sosial di laptop misalkan, ketika kita berselancar di dunia internet ya, lalu akan banyak sekali berita-berita yang muncul. Kita jangan sekali-kali menelan mentah-mentah semua informasi itu. Karena kalau kita menelan semua mentah-mentah, bagaimana mungkin itu semua benar? Mungkin saja ada yang salah. Maka dari itu kita harus berpikir kritis dalam menyerap informasi. Dan contoh lain, ketika kita membuka gadget kita, HP kita misalkan ya. Nah, itu juga harus dilihat dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Barangkali ini hoax atau mungkin beritanya tidak benar. Karena ini akan berbahaya untuk orang-orang yang di sekitar kita. Dan contoh lain juga, ketika kita bertemu dengan teman kita bersapa misalkan ya, lalu kita ada argumen atau informasi dari teman tersebut, kita juga tidak boleh langsung menyerap dengan mentah-mentah. Kita harus berpikir dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Lalu kita harus memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, seperti itu. Nah, dari sini kita menjadi paham betapa pentingnya berpikir kritis dan apa manfaat dari kita berpikir kritis. Maka dari itu, semoga kedepannya kita dapat berpikir kritis dengan sebenar-benarnya. Karena ini akan menjadi sangat penting untuk kita kedepannya lagi, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember. Baiklah teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa terus saksikan konten-konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.